Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman story tani ya, maksud saya. Jadi sedikit cerita, saya punya pohon sawo di belakang rumah, di sebelah kandang kelinci saya ya. Ini kandang kelinci. Jadi begini teman-teman, saya nggak mau kalau nantinya pohon ini ketika besar, nanti ranting-ranting yang masih ada di bawah ini menutup jalan, jadi menyusahkan aktivitas. Ini sudah pernah berbuah meskipun pohonnya masih kecil ya. Dan ini di sini pohonnya udah mau berbuah lagi, sudah berbunga. Tadi saya lihat bunganya tapi nggak tahu ya tadi di mana, lupa. Oke, jadi saya mau berbagi ini daripada kita buang. Ini sayang. Jadi nggak kita buang, tapi saya akan berbagi cara mencangkok pohon sawo. Nah, ini pohonnya. Pohon yang hasil cangkokan itu pasti nantinya juga cepat berbuah, sama seperti hasil penyetekan. Jadi yang perlu disiapkan pertama yaitu ini bahannya, saya spillkan bahannya. Nah, oke. Ini bahannya yang pertama. Jadi cukup mudah, kita pakai bahan seadanya. Yang pertama kita butuh pisau. Untuk yang kedua saya menggunakan sabut kelapa sebagai media pembungkusnya nanti. Bisa juga diganti dengan plastik, moss atau apapun itu ya. Yang penting supaya bisa membungkus tanahnya nanti. Dan saya menggunakan ini karena ini lembab dan mudah menyerap air, nanti akarnya itu juga mudah menembus ini. Kemudian kita pakai tali, sama yang terakhir kita gunakan tanah. Tanahnya kita usahakan tanah yang bagus, maksudnya tidak tercampur dengan batu-batu. Oke, jadi langkah pertamanya seperti ini. Di batang kita pilih dulu pohon yang akan dicangkok. Kita beri sayatan luka di sini ya, sekitar, terserah teman-teman lah, kita menyesuaikan ukuran pohonnya. Kita beri luka di sini, nanti kulitnya kita hilangin sampai bersih, terus kita nanti lanjut proses yang selanjutnya. Oke, saya buatkan dulu di mana nanti ya. Oke teman-teman story tani, jadi seperti ini ya, kita buat luka pada batang yang akan dilakukan proses pencangkokan. Ini saya kupas kulitnya sekitar 7 cm karena pohonnya masih kecil, jadi tidak terlalu panjang. Nanti di sini tumbuh akar teman-teman ya, tumbuh akar dari sini. Nanti ini akan kita tempelkan tanah di sini, kemudian kita tutup menggunakan sabut kelapa dan kita ikat. Biasanya dalam waktu 1 bulan itu sudah keluar akar, tapi tergantung cuaca juga. Dan sekarang mumpung di sini lagi musim hujan, jadi cocok lah istilahnya, lebih cocok dan lebih cepat untuk pertumbuhannya, aman dan juga aman dari resiko kegagalan. Nah, sekarang kita menggunakan tanah ya. Tanahnya, untuk tanah jangan kita tempel dulu seperti ini karena ini akan sulit prosesnya, tapi kita tata dulu medianya ya. Agar tanah yang kita gunakan tadi tidak jatuh, kita harus menata dulu ini. Nah, ini harus kita tata dulu medianya seperti ini, baru nanti kita isi dengan tanah. Saya lakukan dulu karena saya merekamnya sendiri, jadi nanti setelah selesai prosesnya akan saya rekam lagi. Oke, selesai tahap yang pertama. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan sabut kelapa, sabutnya kita tata seperti ini teman ya, kita tata melingkar seperti ini, nanti bisa menyelungkup ke batangnya seperti ini ya. Terus kemudian langkah kedua kita memasukkan tanah di dalamnya supaya tanahnya tidak jatuh. Jadi kita menggunakan sabut kelapa ini sebagai penahannya sampai penuh, jangan terlalu longgar dan juga jangan terlalu padat.
Nanti setelah diisi dengan tanah, kita tutup kembali dan kita ikat seperti ini. Saya lanjut dulu prosesnya. Nah, ini hasilnya. Jadi ini tadi sudah saya masukkan tanah di dalamnya. Jadi yang bawah kita tali, atas kita tali, dan tengah kita juga beri penahan tali. Tujuannya untuk menahan supaya nanti kalau pas waktu tumbuh akar atau ini kena goyang angin atau apa ini bergerak-gerak, ini tanah tidak keluar, karena kalau ini tidak kita kasih penahan, ini biasanya akan ngebuka seperti ini. Nah, kalau kena hujan tanahnya akan keluar dan habis. Jadi ini kita beri penahan. Ini setelah proses ini selesai, kita tinggal merapikan yang atasnya. Ini bisa kita potong segini ya, untuk ininya, serabutnya, nah agar terlihat rapi. Tapi ini terserah teman-teman, kalau mau dibiarkan seperti ini juga tidak apa-apa. Sayang teman-teman, jadi kalau kita buang itu sayang sekali, karena apalagi kalau kita rajin gitu ya, ada apa kita tanam, ada apa kita bibit, itu juga bisa nanti dijadikan bisnis sampingan bagi petani. Ini hasil cangkokan ini kalau kita buang sayang. Nah, besarnya seperti ini. Ini kalau udah jadi, cangkokannya tumbuh, akarnya banyak, kita pindah ke polybag. Ini juga bisa bernilai jual, mulai mempunyai nilai ekonomi. Jadi kita bisa menjualnya di bibit, menjadi bibit. Kita bisa memposting, kita bisa ya pemasaran lah intinya. Karena saya dulu juga gitu, sampai sekarang masih melakukan itu. Oke, sekian ceritanya. Dan nah, ini hasilnya yang sudah saya rapikan. Ini sudah selesai, kita tinggal menunggu hasil. Kalau ada penjelasan yang masih belum dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan juga dibagikan, siapa tahu ada yang membutuhkan. Bagi yang masih pertama melakukan pencangkokan pada tanaman, kuncinya yang awal dalam setiap perjalanan pertanian, kita menanam apapun, berusaha apapun tentang tanaman, itu adalah sabar dan juga tekun. Oke, selamat mencoba sahabat-sahabat Story Tani, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.